Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata, ya anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Aku punya Five of Swords, ada 5 pedang. 5 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Ya, sebagai energi pembuka, mohon maaf teman-teman, ini memang kartu yang cukup dan sangat menggambarkan ya tentang adanya sebuah energi negatif yang sebenarnya berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah circle kehidupan yang toksik, ya, aku katakan toksik banget ya. Ya, kenapa? Karena orang yang kamu anggap baik, ya, orang yang kamu anggap berenergi positif, nyatanya faktanya ya, dia orang yang selama ini sebenarnya tidak suka banget terhadap kehidupan kamu. Ya, dan bahkan berupaya berusaha untuk menjatuhkan, menghancurkan kehidupanmu loh teman-teman. Oke, dan dengan kata lain juga mungkin kamu dikelilingi oleh energi-energi toksik ya. Energi-energi toksik ini tentu mereka selalu berupaya, berusaha bagaimana sih untuk menghancurkan kehidupanmu. Nah itu ya, jadi ini yang mungkin selama ini menghambat kamu untuk sukses, bahagia, berhasil teman-teman ya. Jadi itu semua harus benar-benar kamu bisa pahami dengan baik ya. Jadi tidak semua orang yang mungkin terlihat baik itu baik, dan tidak semua orang yang mungkin terlihat negatif itu buruk teman-teman ya. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Wands, ada 5 tongkat ya. 5 pedang dan 5 tongkat. Kedua kartu ini tentu ya kartu yang cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan kamu selama ini memang penuh dengan berbagai tantangan, penuh dengan berbagai masalah yang cukup rumit. Nah, dari kartu kedua ini, teman-teman, aku merasakan bahwasanya ya, kamu sudah berupaya banget memang. Kamu sudah berusaha banget untuk bagaimana sih kehidupan kamu bisa lebih baik, namun selalu gagal. Ternyata tadi teman-teman ya, seseorang selalu menikam kamu dari belakang. Ya, sehingga itu yang membuat kamu gagal. Nah, inilah sebenarnya sebuah energi yang harus benar-benar membuat kamu tuh warning. Ya, ini energi warning teman-teman. Orang terdekat kamu nih, ya, bukan berarti sih kamu seujuan tidak ya teman-teman. Tetapi coba deh kamu lebih evaluasi kembali. Kamu berteman dengan orang-orang yang mungkin tidak begitu tepat. Ya, ataupun kamu bersama orang-orang yang tidak begitu tepat. Sehingga kesuksesan, kebahagiaan kamu tuh sulit kamu dapatkan, dan bahkan di dalam segala hal. Contoh ya, ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan mungkin ya. Jadi mereka lah yang menjadi salah satu penghambat mengapa kehidupan kamu ya, pekerjaan kamu selalu dilanda dengan berbagai masalah. Kemudian di dalam kehidupan asmara juga sama. Kamu bertemu dengan orang yang tidak tepat, seseorang yang tidak tepat, sehingga apa? Ya kamu akan sulit bahagia. Ya, apakah kamu bakal bahagia? Apakah kamu bakal teman-teman ya, dihindarkan ya, dijauhkan dari orang-orang toksik. Nah, aku punya Nine of Pentacles. Ada 9 koin di sini, teman-teman. Jadi 9 koin ini kartu menggambarkan tentang adanya sebuah peluang kesempatan ya. Jadi setiap orang itu bisa dan berhak untuk bahagia, teman-teman. Ya, dengan satu catatan memang ketika kamu sudah menyadari kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang toksik, ya kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu, teman-teman. Ya, jangan melihat dari pandangan, dari visualisasi.
seseorang bisa menipu dari penampilan, ya. Nah, ketika intuisi kamu sudah bermain, ketika feeling kamu sudah bermain, teman-teman. Jadi, kamu bermain dengan hati, ya, dan pikiran, ya. Ketika kamu dapat menyinkronkan itu semua, maka niscaya kamu akan terhindar dari energi-energi yang toksik. Oke, nah ini. Dan kemudian aku punya desan, teman-teman. Ya, desan ini kartu yang menggambarkan bagaimana kehidupan kamu nantinya pasti bakal bahagia kok. Meskipun selama ini kamu selalu ya dihambat ya jalan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu teman-teman, tetapi memang ketika sudah waktunya ya kamu bahagia, sukses, berhasil di dalam segala hal nih ya, maka kamu akan berhasil kok. Ya. Jadi untuk masalah keberuntungan dalam pekan ini insya Allah kehidupan kamu akan dibajai dengan keberuntungan. Ada sebuah kehidupan baru yang lebih dahsyat teman-teman ya, kebahagiaannya. Amin. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Aku punya 5 of Pentacles. Ada 5 koin teman-teman. 5 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Capricorn ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu ya. Mohon maaf teman-teman, dapat aku ini mungkin ada ya beberapa teman-teman Capricorn ya yang sedang mengalami adanya sebuah ketidakstabilan di dalam kondisi keuangan kamu. Cukup banget menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu yang sedikit ya banyak masalahnya teman-teman ya, pengendalian di dalam keuangan yang juga nggak begitu bagus ya, mohon maaf, mungkin lebih banyak pengeluaran memang daripada pemasukan. Dan aku mengindikasi bahwasanya permasalahan keuangan yang terjadi ini karena faktor-faktor nih ya, ada beberapa faktor penyebab ya teman-teman. Yang pertama karena faktor kondisi kesehatan ya, mungkin kamu ataupun anggota keluarga kamu ada yang sakit sehingga disitulah membutuhkan biaya yang cukup begitu besar, mungkin bisa jadi ya teman-teman ya, atau mungkin karena adanya hal-hal yang lain. Nah, kita akan lihat dalam bagian ini bagaimana kondisi keuangan kamu, apakah bakal lebih baik teman-teman ataupun akan mengalami perubahan. Nah, aku punya 3 of Pentacles, ada 3 koin. 3 koin ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya sebuah kehidupan itu nantinya teman-teman ya, keuangan kamu loh teman-teman ya bakal mengalami sebuah perubahan ketika ada energi ya, ketika energi ini sudah datang mendekat ya. Jadi dengan kata lain bakal ada sebuah kejutan, bakal ada hal-hal tak terduga yang akan kamu alami, sehingga dari hal-hal tak terduga inilah teman-teman nantinya yang akan membuat kondisi keuangan kamu kembali bangkit. Nah, aku melihat ya dari kartu ketika ada Three of Cups, ada pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Bisa jadi seseorang ini menawarkan kamu kerjasama, ya, menawarkan kamu pekerjaan ataupun hal-hal yang lainnya. Jelas memang ujung-ujungnya sih akan membuat keuangan kamu jadi lebih baik ya, ataupun mungkin akan memberikan kamu sejumlah uang yang sangat begitu besar ya. Mungkin kamu mendapatkan warisan juga ya teman-teman, ya, rezeki tak terduga. Jadi rezeki itu bisa datang dari segala penjuru arah teman-teman ketika Tuhan sudah berkehendak ya. Dan aku yakin untuk masalah keuangan kamu insya Allah dalam pekan ini bakal mengalami perubahan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sudah berumah tangga. Mohon maaf teman-teman, secara visualisasi kartu pertama ini sih ya kartu yang memang sangat negatif sih sebenarnya ya. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu sedang terbelenggu oleh berbagai masalah-masalah yang cukup rumit. Ya, di sini juga sudah berupaya berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatunya namun gagal. Kita akan lihat dalam pekan ini apakah berpotensi. Jadi pesan semesta untuk kamu adalah kamu harus sabar, teman-teman ya. Ini ujian yang memang yang mungkin cukup berat untuk kehidupan kamu. Ya, apakah masalah ujian ini meliputi tentang konflik ya, pihak ketiga ataupun keuangan ya. Jadi kalau melihat dari energi, ketika kamu sabar maka segala sesuatunya akan terselesaikan. Aku yakin itu. Ya, yang penting kamu optimis, teman-teman.
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang penting adalah bagaimana caranya untuk menjadi sebuah komunikasi kembali. Ya, komunikasi yang baik lah. Jadi di dalam rumah tangga juga penting untuk komunikasi yang baik ya, agar apa rezekinya lancar ya. Dan kemudian ketika ada masalah problem rumah tangga, konflik ya teman-teman, itu juga wajib ada sebuah komunikasi ya. Dibicarakan baik-baik ya, insya Allah akan ada jalan keluar ya teman-teman, penyelesaian yang baik pula. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya Seven of Cups, ada The Hermit, dan aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Oke, aku melihat sebuah impian, harapan, keinginan ya, teman-teman. Ya, dan kemudian di sini apa ya? Ketika punya tujuan yang baik lah. Contoh ketika sudah berpacaran sudah cukup lama ya. Jadi kan harapannya ingin agar hubungannya bisa ke jenjang yang lebih serius dong ya teman-teman ya. Jadi harus dan kudu memperbaiki diri, harus bisa saling memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia baru yang lebih baik ya teman-teman. Ya kamu dan pasangan kamu juga sama ya. Dan kemudian ya harus bisa melupakan sebuah hal-hal yang mungkin cukup pahit yang pernah terjadi ya. Mungkin sama-sama pernah melakukan kesalahan ya. Dan setelah Idul Fitri teman-teman, yang aku lihat memang hubungan kamu akan lebih baik sih. Ya, dan untuk bagaimana ke depan apakah bisa ke jenjang yang lebih serius? Ya, potensinya sih ada teman-teman. Tetapi berupayalah berusaha untuk tetap mempertahankan yang namanya sebuah komitmen. Ya, karena bakal ada sebuah ujian yang cukup berat nanti yang teman-teman ya yang akan kamu hadapi. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Chariot, ada Queen of Swords, dan ada Two of Cups. Mengenai tentang energi ya kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang jomblo dan single. Ada sebuah keselarasan energi ya teman-teman ya. Ada sebuah perubahan dan ada sebuah pertemuan ya. Jadi melihat dari ketiga kartu ini adalah sebuah kartu yang cukup istimewa, yang dimana pada akhirnya penantian kamu ya tidak bakal sia-sia, ataupun pencarian kamu tidak bakal sia-sia ketika kamu bertemu dan menemukan seseorang yang tepat untuk kehidupan kamu. Jadi dalam pekan ini berpotensi ya, kamu akan bertemu dengan sosok pendamping hidupmu. Ya, teman-teman, semoga apa yang menjadi harapan dari teman-teman Capricorn yang jomblo dan single ya, untuk segera mendapatkan pasangan hidup ya. Karena kali ini pasangan hidup sih kalau aku lihat ya energinya cukup selaras banget teman-teman ya. Dan kemudian ada perubahan yang positif. Oke, amin. Next, poin yang terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Knight of Cups, kesatria cangkir. Aku punya Four of Wands ya, ada 4 tongkat, dan aku punya Seven of Swords ya, ada 7 pedang teman-teman. Nah, melihat lebih dalam tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, mungkin memang awal-awalnya nih teman-teman memiliki sebuah tujuan yang nggak baik ya. Artinya mungkin hanya ingin manfaatin, balas dendam dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah dekat ya, sudah menjalin ya, ternyata dia orang yang bisa membuat kamu nyaman ataupun mungkin kebalikannya. Jadi ketika itulah maka ya energi yang awalnya negatif, hanya ingin manfaatin ya, hanya ingin balas dendam dan lain-lain mungkin tujuannya ya teman-teman, ternyata akan berbalik dengan sesuatu hal yang lebih tulus ya. Yang aku lihat seperti itu. Karena apa? Ya ujung-ujungnya bakal lebih berkomitmen. Ya itulah yang namanya perasaan teman-teman. Ya sesuatu hal yang nggak pernah diduga sebelumnya. Ketika mungkin ketulusan ya yang dilakukan ternyata akan membawa sebuah kebaikan teman-teman. Oke. Jadi kalau melihat dari energinya sih mungkin awalnya negatif tetapi ya berujung dengan positif ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn. Nah, aku punya tanggal 28, tanggal 10, tanggal 4, tanggal 25, tanggal 16, 17, 23, 18, 24, 5, tanggal 6, dan tanggal 19. Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.